hari ini telah memberikan kesempatan kepada BNPT untuk mengundang FKPT seluruh Indonesia. Jadi FKPT ini adalah merupakan forum berkumpulnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, tokoh akademisi, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pemerintahan menjadi mitra BNPT untuk menggelar program-program di bidang pencegahan. Ada 3 bidang pencegahan itu pada umumnya menurut undang-undang. Yang pertama, membangun kesiapsiagaan nasional di daerah-daerah. Yang kedua, kontraradikalisasi. Dan ketiga, deradikalisasi. Pada program-program ini juga dimandatkan kepada FKPT di daerah untuk menggelar program-program yang kita susun di pusat bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah. Yang intinya adalah kita mengajak semua elemen masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dini terhadap bahaya paham radikal terorisme yang disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena ini adalah transnasional crime, transnasional ideologi yang dikembangkan dengan mengusung kekerasan. Jadi kita berharap program-program yang dilaksanakan ini bisa mengeliminasi potensi ancaman kekerasan dan kekerasan ekstrim yang bisa berdampak lahirnya kejahatan terorisme. Ini adalah rakernas yang lazim dilaksanakan setiap tahun untuk mengevaluasi program-program pada tahun lalu yang berjalan dan rencana-rencana ke depan yang perlu kita prioritaskan di tahun 2022. Kita bersyukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa Segala karena atas rahmat Taufik dan hidayahnya dapat bertemu di acara Rakernas FKPT seluruh Indonesia itu 34 FKPT pada tahun 2022 ini. Ada 2 FKPT, 2 provinsi atau 2 FKPT yang sudah hadir namun belum dilantik misalnya, yaitu dari Papua dan Papua Barat. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk rekan-rekan teman-teman dari FKPT Papua dan Papua Barat. Termasuk juga mungkin ada pengurus dari FKPT provinsi lain yang mungkin baru atau mungkin baru diganti atau baru bergabung dengan kita semua. Sebagaimana tema BNPT hadir Indonesia Harmoni, memang BNPT itu sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden atau lembaga pemerintahan yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan dalam penanggulangan terorisme. Ujungnya adalah bagaimana BNPT itu hadir di dalam penanggulangan terorisme untuk mewujudkan Indonesia yang harmoni, di mana dalam implementasi tersebut BNPT menggunakan kebijakan atau strategi yang namanya pentahelik, ya, yaitu melibatkan multi pihak, mulai dari pihak pemerintahan, baik itu lembaga kementerian maupun pemerintahan daerah, kemudian komunitas, bisa komunitas ormas, komunitas keagamaan, pondok pesantren, masjid, kemudian komunitas seni dan budaya dan lain sebagainya, kemudian 3 sivitas akademika termasuk pelajar, mahasiswa, kemudian dosen, ya, forum rektor dan lain sebagainya, kemudian juga melibatkan media karena media sebagai sarana
untuk kontra radikalisasi, karena memang selama ini masivitas radikalisasi digunakan atau menggunakan media juga, terutama media sosial ataupun digital, kemudian juga melibatkan dunia usaha, baik itu yang tergabung dari BUMN ataupun usaha swasta. Nah, multi pihak yang merupakan strategi pentahelik inilah yang kita gelorakan untuk membangun Indonesia harmoni, terutama di kebijakan 2022 ya. Tentu saja kita bersama dengan FKPT sebagai mitra strategis ya, kepanjangan dari BNPT di 34 provinsi. Tadi kita tahu semuanya ada Papua dan Papua Barat, maka kita sudah kafah, sudah lengkap, sudah 34 provinsi di dalam rangka menerapkan strategi pentahelik di dalam penanggulangan radikal terorisme guna mewujudkan Indonesia yang harmoni. Ya, kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rakernas untuk 34 FKPT, sekarang sudah lengkap. Dan tentunya kami di Jawa Timur juga ingin terus bisa bersinergi dengan FKPT dalam upaya mencegah bahaya terorisme di provinsi kami. Harapan saya sih bagi pengurus yang baru, yang pertama mereka bisa melakukan kerjasama yang baik antara FKPT yang ada di daerah dengan BNPT maupun FKPT yang ada sesama di wilayah. Sehingga program kerja 2022 ini lebih bisa mengena sampai ke grassroots yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini bisa kita capai dan kita bisa sukses dalam mempersempit ruang gerak radikal menuju terorisme. Hari ini saya mengikuti Rakernas KPT di Batu Malang. Dari Rakernas ini kita mendapatkan suatu gambaran bahwa masyarakat kita ternyata yang berpotensi terpapar itu adalah kaum milenial dan pelajar serta mahasiswa. Setelah Rakernas ini kita akan melakukan rencana strategis berbasis kepada data potensi yang akan terpapar radikal, dan kita akan melakukan sosialisasi, kemudian melakukan pendekatan kepada seluruh penyelenggara pendidikan, kemudian tokoh masyarakat, bahwa bahaya radikalisme dan terorisme ini akan mengakibatkan kerugian kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pertama kali saya mengikuti Rakernas karena baru terpilih, dan saya melihat sebagian besar itu sudah punya banyak sekali pengalaman di FKPT. Saya benar-benar newbie, masih baru, sehingga banyak sekali yang bisa saya pelajari, yang saya lihat itu bisa memaksimalkan sinergi kami dengan BNPT untuk bisa mencegah terorisme khususnya di Gorontalo. Pertama, kami memberikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan pembentukan FKPT Provinsi Papua Barat. Sebab Provinsi Papua Barat ini bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bahwa Provinsi Papua Barat ini multi etnis, multi agama, dan kita harus selalu waspada. Artinya setiap kegiatan-kegiatan intoleransi, terus terang kami dari Provinsi Papua Barat tidak mendukung itu, di mana kami selalu bersinergi agar bagaimana kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk selalu menciptakan Papua damai. Itu konsep kami, membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih,
sesuai misi pemerintah Provinsi Papua Barat. Karena tindakan radikalisme, intoleransi itu tidak sesuai dengan adat istiadat kami di Provinsi Papua Barat. Oleh sebab itu, kami menyambut baik dengan terbentuknya FKPT dari Provinsi Papua Barat juga Papua, karena dua provinsi yang terakhir ini baru dibentuk. Kami juga mengharapkan agar setelah kami kembali dari sini, kami akan mencoba untuk membentuk juga FKPT di kabupaten kota. Sebab kenapa harus kami bentuk FKPT juga kabupaten kota? Untuk kita bersama-sama sinergi. Tidak mungkin provinsi ini bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah kabupaten kota. Oleh sebab itu, ini juga bagian dari upaya kami setelah kembali dari sini